Syariah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga. Nah, dengan adanya kakak di sini, kakak ingin memberikan adik-adik wawasan mengenai hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Nah, satu, pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain. Nah, begitu pula sebaliknya. Kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Nah, di sini dikatakan hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik. Nah, contohnya ini, kakak kasih tahu kepada adik-adik semua biar lebih mudah. Adik-adik adalah seorang siswi di suatu sekolah, di mana tugas adik-adik sekalian adalah belajar, dan hak adik-adik sekalian, adik-adik semua mendapatkan suatu ilmu yang diberikan oleh guru kalian. Itu salah satu contohnya. Lalu materi yang kedua, hak dan kewajiban suami istri. Nah, ada pertanyaan, tujuannya apa sih adanya hak dan kewajiban dalam suatu keluarga atau suatu rumah tangga? Nah, supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, atau bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Nah, jadi contohnya itu seorang kakak berkewajiban untuk menjaga adiknya. Sebaliknya juga begitu, adiknya berkewajiban untuk menghormati kakaknya. Sampai di situ paham? Nah, jadi di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 30 sampai dengan pasal 34. Nah, di situ secara umum terhimpun dalam 5 bagian. Yang pertama, suami istri berkewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kedua, suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberi bantuan lahir dan batin. Dan yang ketiga, suami istri berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasannya, dan pendidikan agamanya. Yang keempat, suami istri berkewajiban memelihara kehormatannya. Dan yang kelima, suami istri harus memiliki rumah yang tetap yang disepakati dari awal. Lalu, berbicara tentang suatu kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban material dan imaterial. Nah, apa sih kewajiban materi itu, Kak? Kewajiban materi itu adalah kewajiban yang berwujud benda atau yang nampak gitu. Contohnya adalah mahar dan nafkah. Nah, yang kedua, kewajiban imaterial. Kewajiban imaterial ini adalah sebaliknya, yang tidak nampak namun bisa dirasakan. Nah, apa saja itu? Seperti menjadi imam atau sebuah imam atau suatu pemimpin dalam rumah tangga. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, adik-adik sekalian, tidak hanya di masjid saja yang adanya suatu imam, namun di suatu rumah tangga juga terdapat imam. Siapa itu imam dan pemimpin kita? Yaitu ayah kita. Lalu yang kedua adalah menyimpan rahasia rumah tangga. Dan yang ketiga, membimbing istri dan rumah tangga. Yang keempat, menanggung nafkah. Dan yang kelima, memberi pendidikan agama serta memberi kesempatan belajar bagi seorang istri. Nah, berbicara kewajiban tentang
suami, di sini juga ada kewajiban seorang istri. Yang pertama, istri harus patuh kepada suaminya, dan yang kedua harus jujur memelihara amanah suaminya, dan yang ketiga harus memelihara hubungan baik dengan keluarga, saudara, kerabat suaminya. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga adik-adik mengerti semua. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kan?